Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Bon Project. Kali ini saya mau ke bagian barat dari Indonesia. Saksikan terus keseruannya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Saat ini saya sudah sampai di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Cuaca hari ini sangat cerah. Jadi setelah ini kita langsung lanjut survei pertama ke lokasi adanya potensi energi hidro. Berdasarkan peta kami, ditemukan adanya potensi hidro di dekat bendungan Krung Jeru, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Irigasi Krung Jeru merupakan salah satu irigasi tertua di Aceh Besar. Diresmikan sekitar tahun 1972 oleh Presiden RI yang kedua. Daerah irigasi Krung Jeru ini merupakan area persawahan padi terbesar kedua di Aceh Besar selain daerah irigasi Krung Aceh. Daerah irigasi ini memiliki dua bendung, Bendungan Krung Jeru dan Bendung Krung Lamkare. Saat ini sedang musim kemarau, jadi debit air sangat berkurang. Lokasi potensi energi hidro diindikasikan adanya suatu aliran sungai dan adanya level head yang cukup untuk memutar turbin menjadi listrik. Untuk mengetahui besarnya debit air, kita perlu mengukur kecepatan aliran air menggunakan alat bernama current meter. Alat ini akan menghitung kemampuan aliran memutar propeller dalam satuan waktu. Dari situlah didapat besarnya kecepatan aliran air. Selain kecepatan aliran air, perlu juga diukur lebar sungai dan kedalaman sungai. 3,4 ya, bukan 2,4 ya. 3,4 Pak. Oke, ya. Sudah. Ya. Kedalaman, kedalaman. Oke.
Untuk melihat adanya head sepanjang aliran sungai, kita perlu memperhatikan topologi permukaan sepanjang sungai. Idealnya kita perlu mengukur elevasi di titik hulu dan titik hilir. Dengan menggunakan drone, kita bisa mendapatkan gambaran kontur permukaan sepanjang aliran sungai. Jika aliran sungai berasal dari wilayah berbukit, bisa dipastikan ada beda elevasi antara hulu dan hilir yang dinamakan dengan head. Disinilah kita bisa simpulkan adanya potensi energi hidro di lokasi ini. Dari lokasi Krung Jeru, kita melanjutkan survei ke Waduk Keliling. Waduk Keliling terletak di antara perbukitan di Kecamatan Kutacot Geli, Aceh Besar. Waduk Keliling berjarak 35 km dari pusat kota Banda Aceh ke arah Medan. Merupakan waduk pertama di Aceh. Waduk tersebut memiliki daya tampung kurang lebih 17 juta meter kubik dengan luasan genangan 258 hektar dan area tangkapan air seluas 38,20 km persegi. Jika permukaan genangan dibangun pembangkit listrik tenaga surya terapung, dengan pemanfaatan hanya 5% luasan, maka dibangkitkan energi sebesar 13 MW. Setelah dari lapangan, kalau udah capek, waktunya makan. Sekarang kita mau makan di warung nasi Hasan 3. Ini yang terkenal adalah ayam tangkap. Nanti kita cobain ayam tangkapnya ya. Ikut saya. Kebiasaan menyantap ayam tangkap sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Aceh. Pengolahan ayam ini tidaklah sulit, yaitu hanya dengan menggoreng setelah sebelumnya terlebih dahulu diberi bumbu agar gurih saat disantap. Pada saat yang bersamaan dimasukkan pula beberapa genggam daun yang akan disajikan bersama ayam, sehingga rasa rempah dedaunan turut meresap ke dalam daging ayam. Daun yang digunakan diantaranya daun kari, potongan daun pandan, dan salam koja. Dedaunan ini pula yang kemudian menutupi sajian ayam tangkap pada sekupuk piring. Nyobain ayam tangkap khas Aceh. Ciri khasnya banyak daun-daunnya. Digoreng. Lalu ayamnya ayam kampung. Wah, enak banget. Maknyus. Kalau ke Aceh jangan lupa nyobain ayam tangkap. Mantap. Gimana Pak rasanya? Gulai kambingnya gimana? Gulai kambingnya itu rasa daging kambingnya itu masih terasa. Nah, kuahnya itu tidak terlalu kental karena ditambah dengan nangka. Akhirnya jadi segar, menghilangkan lemak-lemaknya itu jadi rasa lemak juga. Daging tetapi terasa segar karena ada nangkanya. Intinya di situ. Tempat lain nggak ada. Itu apa? Gulai kambing ya? Gulai kambing spesial di Aceh ini. Karena sudah sampai di Banda Aceh, tidak afdol rasanya kalau tidak mampir ke masjid yang terkenal di sini, yaitu
Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman didirikan oleh Sultan Aliuddin Mahmud Syah I pada tahun 1292 Masehi. Bahan bangunan yang pertama terdiri dari kayu dan menggunakan atap dari rumbia. Belanda sempat menguasai masjid selama penyerbuan di Aceh pada tahun 1873 di bawah komando Jenderal Kohler. Masjid Raya Baitur Rahman pernah dibakar oleh Belanda pada tahun 1874 saat penyerbuan kedua. Belanda memutuskan untuk membangun kembali masjid pada tanggal 9 Oktober 1879. Pada hari berikutnya, kami berencana melanjutkan survei ke Pulau Sabang. Untuk menuju Pulau Sabang, kita perlu menyeberang melalui pelabuhan penyeberangan. Sekarang saya ada di pelabuhan penyeberangan Ulelehu. Saya mau ke seberang ke Pulau Sabang. Nanti di Sabang masih ada lokasi yang harus disurvei lagi. Pelabuhan Uleleh terletak di Kecamatan Maureksa, Banda Aceh. Pelabuhan tersebut sebagai salah satu prasarana yang mendukung kemajuan transportasi laut di Banda Aceh, yang menghubungkan jalur penyeberangan menuju Balohan Pulau W, Sabang, dan Pulau Aceh. Setiap harinya, Pelabuhan Ulelehu menuju Pelabuhan Balohan melayani penyeberangan menggunakan 2 kapal feri, satu jenis kapal cepat dan satu jenis kapal lambat. Kapal lambat dari Pelabuhan Ulelehu menuju Pelabuhan Balohan beroperasi setiap hari mulai pukul 7.30, pukul 10.30, dan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, dengan estimasi perjalanan sekitar 2 jam. Sementara kapal cepat beroperasi pada pukul 10 dan pukul 16 WIB dengan perjalanan selama 1 jam. Saya sudah di atas kapal KM Bahari menuju Sabang pukul 10. Selalu bareng Pak Hari. Ya. Pulau Weh adalah pulau vulkanik kecil yang terletak di barat laut Pulau Sumatera. Pulau ini pernah terhubung dengan Pulau Sumatera, namun kemudian terpisah oleh laut setelah meletusnya gunung berapi terakhir kali pada zaman Pleistosen. Pulau ini terletak di Laut Andaman dan merupakan salah satu dari 111 pulau terkecil terluar di Indonesia. Pulau Weh terbentang sepanjang 15 km atau 10 mil di ujung pulau paling utara dari Sumatera. Pulau ini memiliki luas 120-an kilometer persegi, tetapi memiliki banyak pegunungan. Pulau tertinggi pulau ini adalah sebuah gunung berapi fumarolik dengan tinggi 617 meter atau 2024 kaki. Setelah tiba di Pelabuhan Balohan Sabang, misi dilanjutkan untuk melakukan survei berikutnya, yaitu pengamatan di Danau Anak Laut. Danau Anak Laut terletak di tengah kota Sabang, 10 km dari pelabuhan dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit. Danau ini memiliki luas sekitar 45 hektar dan merupakan sumber mata air bagi penduduk Pulau Weh. Dari Danau Anak Laut, kita berpindah untuk melakukan pengamatan di Waduk Paya Senara. Waduk ini berjarak 13 km dari Pelabuhan Balohan dan dapat ditempuh dalam waktu 24 menit. Waduk ini dibangun untuk memenuhi air baku untuk masyarakat sebagai tambahan suplai selain dari Danau Anak Laut. Waduk ini memiliki luas sekitar 97 hektar.
Setelah melakukan perjalanan yang panjang, kini waktunya kita untuk beristirahat. Selamat pagi semuanya. Pada hari terakhir ini di Pulau West Sabang, saatnya kita menikmati indahnya Pulau Sabang. Yeay! Sebelum pulang, kita sempatkan dulu bermain air dan mampir ke Tugu 0 km yang terkenal di sini. Akhirnya sampai juga di Tugu 0 km. Banyak orang yang sedang berkunjung di sini. Sayangnya cuaca saat ini kurang bagus. Tapi tetap semangat. Oke, sampailah kita di penghujung cerita. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti perjalanan ini. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.